Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana dari akuntansi C dengan NPM 121-2018-100. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul 4 kas dan setara kas untuk kasus PT Sugus. Oke, langsung saja untuk modul 4 ini. Untuk PT Sugus ini informasi relevannya dapat diketahui dari pengendalian internal dan prosedur audit yang dilaksanakan. Pengendalian internal ini kita sudah dilakukan oleh LITA dengan menggunakan kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire atau disingkat dengan ICQ. ICQ ini merupakan kuesioner mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada klien atau kepada perusahaan PT Sugus sendiri yang kita wawancarai agar kita mendapatkan informasi yang memadai untuk diambil kesimpulannya bagaimana pengendalian internal di PT Sugus tersebut. Nah, untuk ICQ ini terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai kas dan setara kas tersebut. Penerimaan kas dan setara kas terdapat 18 pertanyaan yang akan kita tanyakan ke pihak PT Sugusnya, dan untuk pengeluaran kas dan bank terdapat 24 pertanyaan yang terdiri dari pengeluaran cek, rekonsiliasi bank, dan kas kecil. Kemudian setelah pengisian ICQ ini, kita lanjutkan ke prosedur audit. Setelah itu, ICQ ini dapat dilihat di buku 1 halaman 116. Pelajari ICQ yang telah dilakukan oleh LITA pada tanggal 13 Desember 2018 untuk menentukan penilaian pengendalian internal dan membuat analisis kekuatan dan kelemahannya. Dan kesimpulan dari ICQ ini pada penerimaan dan pengeluaran kas tersebut adalah baik. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada kertas kerja pemeriksaan atau KKP-nya. Yang selanjutnya adalah program audit. Program audit ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa yang pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau existence and ownership. Yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah atau completeness. Yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau mathematical accuracy. Yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar atau validitens valuation. Lalu yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau cut off. Lalu yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar atau disclosure. Nah, pengendalian internal ini ada di buku 1 halaman 15, yaitu PT Sugus mempunyai 2 rekening bank. Yang pertama Bank Lopo dengan nomor rekening 72830248991, dan satu lagi Bank CAB dengan nomor rekening 11810156671. Nah, berdasarkan neraca saldo PT Sugus per 31 Desember 2018, ini ada di halaman 15 buku 1, didapat informasi sebagai berikut. Di sini kita bisa ketahui ada kas besar sebesar 3 juta rupiah, kas kecil sebesar 2 juta rupiah,
Bank CAB sebesar 5.849.910. Bank Lopo sebesar 36.640.414. Deposit berjangka ada 1.450.000.000. Dan investasi pada saham ada 265 juta. Dan totalnya itu ada 1.762.490.324. Ini adalah akun-akun yang akan kita audit atau kita lakukan prosedur auditnya. Nah, prosedur audit untuk pengujian kewajaran atas kas dan setara kas. Kita mendapatkan ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018 untuk akun deposito berjangka dengan saldo akhir 1.450.000.000. Kemudian untuk investasi pada sahamnya, itu saldonya sebesar 265 juta. Ini sudah kita terima dari saudari Olivia tadi ya. Kemudian informasi yang ditemukan selama pemeriksaan untuk kas besar, yaitu buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan penagihan penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari setelah utuh atau intake. Anda melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai jam 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir dengan hasil sebagai berikut. Uang kas untuk lembar 50 ribuan itu ada sebanyak 125 lembar. Untuk yang 20.000 rupiah ada 170 lembar. Untuk 10.000 ada 101 lembar. Dan untuk yang 5.000 ada 65 lembar. Jika ditotal jumlahnya ada 10.985.000. Dan untuk uang logam, untuk rupiah seribuan itu ada 14 keping. Sorry, ini salah, 14 keping. Dan untuk 500-nya ada 2 keping. Jumlahnya itu ada 15.000 rupiah. Selanjutnya, ada giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia, yaitu bagian keuangan, tetapi belum disetor ke bank. Yaitu diantaranya ada Bank CAB, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 10 juta rupiah atas nama PT Merdeka. Lalu yang kedua ada giro dari Bank NIB yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar 1.500.000 atas nama PT Wahana. Selanjutnya Bank IIB yang jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar 400.000 atas nama PT Zeira. Giro ini dijumlahkan nilainya sebesar 11.900.000 rupiah. Selanjutnya, saudari Olivia memberikan buku kas besar sebagai berikut. Di sini, untuk pertanggal 31 Desember 2018, saldo awalnya 3 juta. Kemudian di tanggal 3 itu, 3 Januari 2019, ada penerimaan kas masuk sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada penyetoran ke bank, kas keluar sebesar 3 juta. Kemudian di tanggal 4 ada penerimaan kas masuk sebesar 7.500.000. Kemudian penyetoran ke bank, kas keluar sebesar 10 juta rupiah. Lalu di tanggal 15 Januari ada penerimaan kas masuk 6 juta rupiah, 6.500.000 rupiah. Kemudian ada penyetoran ke bank sebesar 11 juta rupiah. Nah, saldo akhirnya itu adalah 3 juta rupiah untuk per 5 Januari 2019 yang sedang kita audit saat itu. Nah, hasil perhitungan kas besar ini untuk uang logam, untuk uang kertas sebesar 11.985.000, untuk uang logam 15.000, untuk giro 11.900.000, dan totalnya adalah 22.900.000.
Sedangkan saldo menurut buku adalah 3 juta. Jadi ada selisih 19.900.000 rupiah. Selisih dari saldo kas dari perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Lalu yang kedua adalah selisih 2 juta rupiah merupakan uang tagihan PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Dan untuk kas kecilnya, hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama oleh oleh saya yang juga kas tersebut yang juga dipegang oleh saudari Sabrina. Jadi saudari Sabrina ini memegang kas besar dan kas kecil juga. Kas kecil ini menggunakan sistem dana tetap. Untuk perhitungannya sendiri, uang kertasnya untuk yang 50 ribuan terdapat 12 lembar, untuk 20 ribuan ada 18 lembar, untuk 10 ribuan ada 23 lembar, dan untuk 5 ribuan ada 65 lembar. Jika ditotal jumlahnya ada 1.515.000 rupiah. Dan untuk uang logamnya ada yang senilai 1.000 rupiah ada 13 keping dan 500 rupiah ada 4 keping. Jumlahnya itu ada 30.000 rupiah. Sedangkan terdapat juga petty cash voucher karena kas belum diisi kembali atau unreimbursement, yaitu petty cash voucher dengan nomor 25 tanggal 27 Desember 2018, yaitu uang muka perjalanan sebesar 30.000. Kemudian voucher nomor 26 tanggal 28 Desember 2018 untuk bensin sebesar 20.000. Untuk kemudian voucher nomor 27 tanggal 29 Desember 2018 ada parkir dan tol sebesar 50.000. Kemudian voucher nomor 1 tanggal 3 Januari 2019 ada bensin sebesar 30.000. Kemudian voucher nomor 2 tanggal 4 Januari 2019 ada ongkos angkut sebesar 20.000 rupiah. Nah, ini di jumlah totalnya ada 150.000 rupiah. Kemudian ada materai sebanyak 20 lembar yang satuannya adalah 6 ribuan. Itu di total ada 120.000 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan kas kecil ini, uang logam jumlahnya ada 1.515.000. Untuk uang logamnya ada 15.000. Untuk petty cash voucher yang belum direimburse itu ada 150.000 dan materai ada 120.000. Totalnya ada 1.800.000. Sedangkan saldo menurut buku ada 2 juta rupiah, jadi selisih 200.000. Menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir. Kemudian ada bank. Pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank sehingga saldo per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan. Nah, ini ada lampirannya, ada di buku 1 halaman 124, yaitu pembukuan Bank Lopo menurut perusahaan ada di buku 1 halaman 126 sampai 127. Pembukuan Bank CAB menurut perusahaan ada di buku 1 halaman 128. Kemudian rekening koran Bank Lopo ada di buku 1 halaman 130. Lalu rekening korannya Bank CAB ada di buku 1 halaman 128. Selanjutnya investasi pada saham. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari ada saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Kemudian PT Gudang sebanyak 20.000 lembar.
Lalu ada deposito bank CAB dengan mata uang rupiah itu ada 1 miliar. Lalu deposito bank CAB dengan mata uang dolar itu ada 30.000 dolar. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 124 sampai 125. Nah, kemudian deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis atau ARO setiap bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% dalam USD. Serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Berdasarkan penjelasan klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 rupiah untuk saham PT Gudang. Sedangkan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.000. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang pertama, mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, kita buat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Lalu yang ketiga, kita buat kertas kerja pemeriksaannya untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lalu yang terakhir ada melengkapi kertas kerja neraca dengan nomor indeks A.21 dan A.22. Juga kertas kerja laba rugi A.31 dan A3.2. A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 dan 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Oke, next-nya saya akan coba share KKP-nya. Ini saya stop dulu. Nah, ini merupakan ICQ atau kuesioner pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Lita kepada PT Sugus. Yang pertama adalah apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Di sini jawabannya adalah ya. Apabila ya, apakah A bernomor urut cetak, yang B digunakan menurut urutan nomor urut, yang C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, yang D bentuk kwitansi terregister dicatat secara up to date, yang E buku kwitansi terkontrol dengan baik, lalu yang F bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Nah, pernyataan ini dijawab oleh PT Sugus dengan jawaban ya semua. Bernomor urut cetak, digunakan menurut nomor urut, pembayaran dinyatakan dalam kwitansi terregister, terkontrol dengan baik, dan bagian akuntansi memperhatikan nomor urut tersebut. Lalu di nomor 2 ada pertanyaan, apakah digunakan bon atau penjualan kontan? Apakah A bernomor urut cetak, B digunakan menurut urutan nomor urut, C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, D bentuk kontan terregister, E dicatat secara up to date, dan terakhir bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Di sini dijawab oleh perusahaan dengan jawaban ya. Jadi mereka menggunakan bon penjualan kontan dengan nomor urut tercetak menurut urutan nomor urut, digunakan menurut urutan nomor urut, kemudian pembayarannya dinyatakan dalam kwitansi, bentuk kontan tersebut terregister, dicatat secara up to date, dan bagian akuntansi pun memperhatikan nomor urut tersebut. Selanjutnya di pertanyaan nomor 3 ada, apakah penagihan piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang
atau khusus untuk perusahaan yang menerima pembayaran berupa cek melalui pos, membuat suatu daftar cek atau uang tunai yang diterima. Bila ya, apakah A. satu salinan atau kopi diberikan kepada bagian akuntansi, yang B. daftar tersebut dicocokkan oleh bagian akuntansi dengan kwitansi. Di sini jawabannya tidak relevan. Artinya, pihak perusahaan tidak melakukan prosedur berikut, seperti yang sudah ditanyakan. Lalu yang keempat, bila tidak digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan? Di sini jawabannya tidak. Berarti perusahaan tidak menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan. Selanjutnya nomor 5 ada apakah penjualan tunai atas sisa bahan atau sejenisnya atau scrap atau salvage prosedurnya sama dengan penjualan biasa? Di sini jawabannya tidak. Lalu yang keenam, apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Di sini jawabannya ya. Nomor 7, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Di sini jawabannya ya. Lalu apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon penjualan tunai oleh bagian akuntansi? Di sini jawabannya ya. Nomor 9, apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Di sini jawabannya ya. Nomor 10, apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu yang bukan kasir untuk diinvestigasi? Di sini jawabannya ya. Yang 11, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Di sini jawabannya ya. Yang nomor 12, apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak mendapat kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirim ke pelanggan? Di sini jawabannya ya. Nomor 13, apakah perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya? Apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing atau tidak tercampur? Di sini jawabannya ya. Untuk nomor 14, cek mundur diterima. Apakah A. hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur? Lalu yang B. diberikan kwitansi asli bila telah dapat diuangkan? Lalu yang C. disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo? Lalu yang D. dibina buku catatan cek mundur? Di sini jawabannya tidak relevan semua untuk pertanyaan nomor 14 ini. Artinya perusahaan tidak menjalankan prosedur tersebut. Untuk cek mundur, perusahaan tidak menggunakan prosedur ini. Tidak melakukan prosedur ini. Karena ini di sini ada pertanyaan apabila ya, apakah orang tertentu atau bukan kasir secara berkala mencocokkan catatan tersebut dengan kwitansi sementara atau asli? Di sini dikosongkan karena si perusahaan tersebut untuk PT Sugus ini pun tidak melakukan prosedur ini, jadi dikosongkan. Untuk nomor 15, apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Di sini jawabannya ya. Sebutkan bagaimana. Jawabannya disimpan dalam kas brankas yang kuncinya dipegang oleh dua orang yang berbeda atau dual key. Lalu nomor 16, apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Di sini jawabannya tidak. Lalu nomor 17, apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen,
bunga, dan sebagainya secara berkala diperiksa atau review sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi. Di sini jawabannya ya. Kemudian nomor 18, apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Di sini jawabannya tidak relevan, artinya perusahaan tidak melakukan prosedur ini. Lalu di sini terakhir ada kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, catatan lain, dan untuk kesimpulannya dinilai baik karena sebagian besar jawabannya adalah ya, maka untuk penilaiannya adalah baik. Oke, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari schedule ICQ yang terkait penerimaan kas bank. Dan untuk pengeluaran kas bank sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk pengeluaran cek, yaitu apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek? Di sini jawabannya ya. Yang kedua, apakah semua cek yang belum digunakan disimpan oleh orang tertentu secara aman? Di sini jawabannya ya. Lalu yang ketiga, apakah cek digunakan menurut nomor urut? Di sini jawabannya ya. Lalu yang keempat, apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak disalahgunakan? Di sini jawabannya ya. Yang kelima, apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan? Di sini jawabannya ya. Selanjutnya nomor 6, apakah kebijaksanaan perusahaan 6.1 tidak memungkinkan penandatanganan blanko cek? 6.2, menghindari pengeluaran cek tunai tidak atas nama. Lalu 6.3, tidak mengeluarkan cek mundur. Di sini jawabannya ya semua. Berarti perusahaan memiliki kebijakan tidak memungkinkan penandatanganan blanko cek, lalu menghindari juga pengeluaran cek tunai atau tidak atas nama, lalu tidak mengeluarkan cek mundur. Nomor 7, haruskah semua cek 7.1 di countersign, 7.2 dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani? Di sini jawabannya ya. Berarti perusahaan melakukan prosedur ini, yaitu semua cek di countersign dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani. Lalu nomor 8, sebutkan batas jumlah yang ditandatangani hanya seorang. Di sini terlampir jawaban adalah 1 juta rupiah oleh saudari Patricia. Saudari Patricia ini merupakan kepala bagian keuangan. Selanjutnya nomor 9, apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dan pemegang buku? Di sini jawabannya ya. Nomor 10, apabila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani cek? Di sini jawabannya tidak relevan. Artinya perusahaan tidak disimpan oleh yang berhak menandatangani cek. Lalu nomor 11 ada apakah setiap pembayaran didukung dengan bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cek dan diparaf? Di sini jawabannya ya. Lalu yang 12, nomor 12, apakah semua bukti segera distempel lunas untuk menghindari pembayaran 2 kali? Di sini jawabannya ya. Lalu nomor 13, apabila orang yang menyiapkan cek terlepas dari 3.1 orang yang menandatangani cek, 3.13.2 pembayar uang kas. Di sini jawabannya ya. Berarti orang yang menyiapkan cek tersebut terlepas dari orang yang menandatangani cek dan pembayaran uang kas. Jadi untuk mereka mempunyai masing-masing job desk terpisah. Lalu 14, bila perusahaan menggunakan cek mundur dari pelanggan, cek tersebut
tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ketiga. Di sini jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan terkait rekonsiliasi bank. Nomor 15, apakah rekonsiliasi bank 13.1 dibuat paling sedikit sebulan sekali? 15.2 oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank. 13.3 ditelaah oleh pejabat yang senior. Di sini jawabannya adalah ya. Untuk rekonsiliasi bank dibuat paling sedikit sebulan sekali, dibuat oleh pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank, dan kemudian ditelaah oleh pejabat yang senior. Kemudian nomor 16 ada apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi? Di sini jawabannya tidak. Jadi rekening korannya tidak langsung dikirimkan ke bank. Lalu nomor 17, apakah penyetoran ke bank yang belum tampak di rekening koran, cek yang masih beredar, dan transfer antar bank diperhatikan dengan seksama pada saat rekonsiliasi? Di sini jawabannya ya. Kemudian untuk pertanyaan kas kecil, tanggal nomor 18, apakah kas kecil atau dana kas lainnya 18.1 menggunakan sistem dana tetap atau impres sistem? 18.2 pengeluaran dibatasi dengan suatu jumlah tertentu, di sini ya dengan nilai 1 juta rupiah, dan 18.3 besarnya dana ditelah secara periodik, lalu ada 14.4 diawasi dengan memadai. Di sini jawabannya ya. Artinya kas kecil ini merupakan menggunakan sistem dana tetap, lalu pengeluarannya dibatasi dengan jumlah 1 juta rupiah. Besarnya dana ditelaah secara periodik dan diawasi secara memadai. Selanjutnya nomor 19, bila seorang menguasai lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan secara terpisah dengan rapi? Di sini jawabannya ya. Kemudian nomor 20, apakah bukti pengeluaran kas kecil 20.1 diperlukan untuk semua pembayaran? Di sini jawabannya ya. 20.2 ditandatangani oleh yang melakukan pembayaran. Di sini jawabannya ya. Di 20.3 ditandatangani oleh yang memeriksa pembayaran. Jawabannya ya. 20.4 ditulis dengan tinta. Di sini jawabannya ya. 20.5 jumlah kecuali ditulis dengan angka juga dieja dengan huruf. Di sini jawabannya ya. Kemudian 20.6 disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini jawabannya ya. Kemudian pertanyaan nomor 21. Apakah secara berkala dilakukan cash of name secara mendadak? Di sini jawabannya tidak. Berarti perusahaan tidak melakukan cash of name secara mendadak. Kemudian pertanyaan nomor 22, apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cek? Di sini jawabannya tidak. Dan 22.2, semua dokumen yang didukung pembayaran diperiksa. Di sini jawabannya ya. Berarti untuk kas kecil ini pengisiannya tidak menggunakan, pengisian kembalinya tidak menggunakan cek, dan dokumen yang didukung diperiksa secara periodik. Kemudian 23, apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Di sini jawabannya ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apakah yang terdapat bon gantung yang lama tidak dipertanggungjawabkan? Apakah tidak terdapat bon gantung yang lama tidak dipertanggungjawabkan? Di sini ya. Berarti tidak ada bon gantung yang lama yang tidak dipertanggungjawabkan. Lalu kelemahan-kelemahannya di sini sebagian kecil tidak ada. Catatan lain tidak ada. Lalu kesimpulan dari ICQ ini adalah baik karena sebagian besar perusahaan telah, jawabannya ya, artinya perusahaan telah memiliki pengendalian internal yang baik. Lalu revisi kesimpulan penilaian tersebut
resiko yang diestimasi atas pengajuan internal adalah atas pengujian internal adalah rendah. Oke, ini adalah ICQ yang dibuat oleh Lita, lalu lalu diperiksa. Ini diperiksa atau direview oleh Dimjati. Kemudian kita lanjut ke prosedur audit. Untuk uji ketaatan, yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan diminta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Di sini dilakukan ada terlampir di TOC 2 dan TOC 4. Nah, di sini TOC 2 adalah prosedur untuk uji transaksi penerimaan bank. Di sini ada tanggal, nomor bukti bank masuk, keterangan, jumlah, kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Di sini kita isi, bisa kita lihat dari buku 1 halaman 68 sampai 76, yaitu bukti bank masuk. Nah, untuk kita buka dulu buku satunya, halaman 68. Nah, di sini terdapat bukti bank masuk. Sebagai contoh, ini di tanggal 5 bulan Desember tahun 2018, nomor bank masuk. Di sini kita bisa lihat nomornya 01-2-15, nomor 01-12, keterangannya bisa diisi dengan, di sini ada keterangan PT atas nama pelanggannya PT Krakatau dengan nomor biliet gironya itu 1056. Di sini ada bisa kita lihat di buku 1 halaman 58, biliet giro nomor 1056 senilai 2.200.000. Di voucher ini ada 3 nama pelanggan yang dijadikan dalam satu voucher, yaitu PT Krakatau, PT Lestari, dan PT Merdeka dengan nilai 2.200.000, 11 juta rupiah, 17.040.000 rupiah. Ini kita kelengkapan untuk kelengkapan dokumen pendukungnya kita tulis FO atau vouching, artinya kita telah memeriksa bukti-bukti pendukung. Kemudian di sini kita bisa lihat kebenaran perhitungan matematisnya. Di sini terdapat jumlah dari 2.200.000, 11 juta, dan 17 juta. Di sini ada total 30.240.000 rupiah. Kita coba totalkan 2.200.000 sama 11 juta, 17 4 itu totalnya 30.240.000 rupiah. Artinya perhitungannya benar. Di sini kita checklist, lalu otorisasinya kita cek juga. Di sini otorisasinya ada tanda tangan dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Patricia merupakan kepala bagian keuangan. Berarti di sini sudah diotorisasi, kita checklist. Kemudian kebenaran nomor akun. Di voucher ini tidak terdapat nomor akun untuk pengecekan atau penelusuran lebih jauh lagi. Jadi tidak bisa cek ke nomor akun atas nama pelanggan tersebut. Di sini, maka di sini kita close atau kita silang. Lalu untuk kebenaran posting,
kebenaran posting ini kita bisa lihat dari kalau kas masuk itu biasanya dari pembayaran piutang. Klien membayar piutangnya, artinya pada saat penerimaan uang masuk itu jurnalnya adalah kas atau bank pada atau di debit dan di kreditnya adalah piutang pelanggan. Nah, jadi kita mereview lagi postingan di piutang tersebut, apakah ada sesuai dengan yang ada di bukti bank masuk atau tidak. Ini bisa kita cek untuk PT Krakatau. Kita lihat di buku besar daftar piutangnya ya. Daftar piutang ini ada di buku 1 halaman 52, itu kita bisa lihat untuk nama pelanggan PT Krakatau, kode pelanggannya 01. Ada uang masuk sebesar 2.200.000 sama pada tanggal 5 Desember 2018 sama dengan nomor BBM 01/12. Berarti ini kebenaran postingnya adalah benar. Sudah benar. Lalu untuk selanjutnya PT Lestari, kita lihat pelanggan PT Lestari dengan kode pelanggan 05 masih di buku 1 halaman 53. Di sini ada uang pembayaran pelunasan piutang sebesar 11 juta rupiah pada tanggal 5 Desember 2018 dengan nomor bukti BBM 01/12. Lalu di sini kita checklist, artinya kebenaran postingnya sudah benar. Lalu PT Merdeka. PT Merdeka ini dengan kode pelanggan 02 ada uang masuk 17.040.000 itu di tanggal 5 Desember 2018 dan nomor buktinya BBM 01/12. Di sini kita checklist juga, artinya untuk prosedur ini kebenaran postingnya adalah sudah diposting dengan benar. Dan seterusnya sampai kita masukkan semua bukti-bukti yang ada. Selanjutnya kita balik lagi ke prosedur audit. TOC 4, kita cek TOC 4-nya. Nah, TOC 4 juga sama. Di sini ada tanggal, nomor bukti bank masuk, keterangan, jumlah rupiahnya, kelengkapan dokumen pendukungnya, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Di sini kita isi, ini bank keluar. Saya koreksi dulu. Di sini bukti bank keluar kita isi. Informasi ini didapat dari buku 1 halaman 104 sampai 113. Kita buka dulu 104 sampai 114. Nah, di sini ada bukti pengeluaran bank. Kita masukkan di sini semuanya. Nah, untuk tanggalnya kita isi tanggal 5 Desember dengan nomor bukti 01/12. Keterangannya pembayaran hutang kepada PT Andalas. Lalu sebesar 30 juta rupiah. Kelengkapan dokumen pendukung. Di sini tertulis FO, artinya sudah diperiksa secara voicing pemeriksaan bukti pendukung tersebut. Lalu kebenaran matematis. Di sini tidak terdapat, pada bukti bank keluar tidak terdapat penjumlahan, artinya perhitungan matematis tidak dapat dianalisa, dikalkulate lebih lanjut.
di calculation verified ya. Tidak bisa dicek kembali, di calculate lagi gitu untuk perhitungannya benar atau tidak senilai atas jumlah 30 juta ini. Maka di sini kita tanda silang. Lalu untuk otorisasi di sini kita checklist karena di sini terdapat tanda tangan dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh saudari Patricia. Lalu untuk kebenaran akunnya di checklist karena di sini terdapat nomor akun 20200-1. Di sini sesuai dengan daftar utang yang kita bisa lihat di modul 3 itu. Bentar. Modul 3. Di buku 1 halaman 92 sama 93, 92 dan 93. Di sini ada daftar utang atau vendor yang kita bisa cek dari sini untuk lawan transaksinya. Karena pada dasarnya pada saat pengeluaran kas itu biasanya untuk pembayaran hutang dan jurnalnya adalah utang pelanggan, utang PT, misal PT Andalas pada kas atau bank. Jadi kita periksa ke akun hutangnya, hutang pelanggan tersebut. Di sini sebagai contoh, di sini ada pembayaran hutang PT Andalas sebesar 30 juta. Kita bisa lihat di halaman 92 ini PT Andalas. Di sini terdapat bukti bank keluar dengan nomor 01/12 pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar 30 juta. Di sini sudah benar kebenaran postingnya, kita checklist. Kemudian untuk yang PT Caraka, di tanggal 15 ada uang masuk sebesar 15 juta dengan nomor bukti BBK 02/12 pada tanggal 13 Desember 2018. Di sini sudah benar untuk kebenaran postingnya, dan seterusnya untuk uji transaksi pengeluaran bank ini. Lanjut, kita ke prosedur selanjutnya. Yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan stempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dan dipakai berulang-ulang. Di sini ada juga di TOC 2 dan TOC 4 yang sudah kita jelaskan. Lalu untuk uji kewajaran kas, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Di sini ada di C. C ini buku besar untuk saldo per klien. Kita bisa lihat dari saldo per klien dan per auditnya. Kita bisa lihat di indeks C.1. Ini sudah kita terdapat selisih 19.900.000. Maka di sini di C-nya dikoreksi. Maka di sini di C-nya selisihnya tidak di jurnal karena belum diakui di kas. Lalu untuk C2-nya terdapat untuk kas kecilnya setelah diperiksakan selisih 200.000. Di sini kita perlukan jurnal koreksi, yaitu piutang lain-lain pada kas sebesar 200.000. Di sini kita masukkan koreksiannya. Jadi saldo kas kecil itu jumlahnya jadi 1.800.000 dan untuk bank CAB-nya sebesar 13 juta 391 dan bank lopanya sebesar 400.360. Nah, nanti total yang ada di per audit yang sudah kita audit ini 17.784 itu akan kita pindahkan ke neraca
nih. A.21 kertas kerja neraca dengan indeks A2.1. Di sini untuk kas dan setara kasnya kita masukkan koreksiannya di debit dan kreditnya sesuai dengan yang ada di indeks C, yaitu per auditnya jadi 17.784, dan untuk investasi jangka pendeknya pun sama, ada di D. Kita bisa lihat totalnya setelah diaudit menjadi 1.719.500. Ini akan kita pindahkan pada kertas kerja neraca untuk koreksiannya di debit 4.500.000 sehingga per auditnya menjadi 1.719.500 rupiah. Kemudian ini untuk kas dan setara kas kita masukkan ke prosedur penelaan analitis neraca dengan nomor indeks ARP 1.1. Nah, ini kita masukkan nilainya, kita analisis, kita bandingkan dengan nilai yang nilai tahun sebelumnya, yaitu untuk per audit 2018 kita bandingkan dengan 31 Desember per audit 31 Desember 2017. Ini mengalami penurunan sebesar 49.911.300 dengan persentase 74%. Lalu di kas untuk investasi jangka pendeknya, di sini mengalami kenaikan sebesar 519.500 dengan persentase 43%. Sekian dari saya untuk modul 4 kas dan setara kas kasus PT Sugus ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.